Tasya dari SMP Kristen Pitakasi Lawang akan menjelaskan tentang Candi Singosari yang berada di belakang saya. Alamatnya berada di Jalan Kertanegara, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Yuk kita simak videonya. Mari kita simak proses wawancara. Selamat pagi Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin mewawancarai Bapak untuk tugas praktek. Saya setelah ini akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin Bapak bisa menjawabnya. Ya. Kira-kira kapan ya sejarahnya berdirinya bangunan Candi Singosari ini? Kalau mengenai sejarah berdirinya ya, kalau didirikannya hampir masuk ke abad 13, lebih tepatnya adalah tahun 1268, jadi 1268. Ya. Jadi itu Candi Singosari ini didirikan. Oh iya Pak. Selanjutnya, alasan pemilihan tempat berdirinya kenapa kok di sini Pak? Ya kalau itu kita kurang tahu persis ya, karena Ya. kita ndak menangi pada di zaman itu. Jadi yang jelas di situ adalah kalau sekarang perkiraannya itu hampir kayak orang mencari kayak tower gitu loh ya. Jadi ndak sembarang tempat memang. Jadi tempat itu memang udah dipilih, mungkin di situ ada kayak yoninya atau kekuatan yang istimewa gitu ya. Akhirnya didirikannya sebuah kuil atau candi dipakai untuk tempat pemujaan. Jadi seperti itu. Oh iya. Selanjutnya, tujuannya selain pada masa itu mungkin Bapak tahu gitu. Ya, tujuannya didirikannya Candi Singosari gitu ya. Iya. Tujuannya yang paling utama adalah dipakai untuk pendarmaan. Ya, pendarmaan itu bisa juga kalau sekarang hampir seperti makam. Ya, jadi pendarmaan Sang Raja Kertanegara. Sang Raja Kertanegara. Dan juga bisa dipakai untuk sebagai tempat pemujaan atau sembahyang seperti itu. Okay. Masa kejayaannya bangunan Candi Singosari ini pada waktu yang lampau? Ya, jadi kalau kejayaannya Candi Singosari ini yaitu pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Ya, jadi jadi didirikannya juga dan juga apa? Ya itu pada masa Raja Kertanegara itu jadi terkenalnya seperti itu. Jadi mulai berdirinya, mulai berkembangnya seperti itu. Itu sekitar tahun berapa sampai berapa Pak? Ya itu ya, jadi mulai tahun 1268 itu Ya. sampai kan setelah ini kan barulah muncullah Majapahit. Jadi makanya Candi Singosari ini bisa diartikan cikal bakalnya kerajaan Majapahit seperti itu. Oh iya. Terus kondisi masa kini yang sekarang itu kan tetap berfungsi sebagai candi tempat wisatawan. Apakah hanya itu saja? Ya kalau sekarang jadi tetap ya yang paling utama tetap masih dipakai untuk tempat pemujaan, khususnya yaitu umat beragama Hindu ya. Bahkan dia membuat event setahun sekali ya. Itu perayaan Nyepi. Perayaan Nyepi itu masih dipakai oleh orang umat Hindu. Selain itu juga ada orang yang dari kepercayaan atau orang-orang kejawen ya, itu yang melakukan ritual di sini tetap masih ada. Dan yang terakhir adalah dipakai untuk tempat wisata ya, tempat wisata oleh orang-orang umum dan juga untuk pembelajaran sejarah oleh siswa-siswa pelajar seperti itu. Oh iya. Itu sampai sekarang ya Pak? Masih Iya, sering ya? sampai sekarang masih sering. Oh iya. Mungkin kalau pendapat dari Bapak sendiri supaya tempat ini bisa terus dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat apa Pak? Ya, jadi kalau istilahnya harapan kami sebagai juru pelihara atau yang jaga candi itu yang pertama khususnya ya ini ya, jadi kaum muda ya, jadi seperti mbaknya ini nanti bisa dipromosikan, apalagi sekarang sudah zamannya medsos itu ya, jadi akan sangat memperbanyak untuk mempromosikan khususnya yaitu Candi Singosari sendiri. Dan marilah kita saling menjaga atau merawat, dan bahkan di sini juga sekarang ada tulisan dilarang naik ya. Iya, jadi ini jadi tidak maksud apa-apa. Jadi tujuannya adalah sebagai bentuk perawatan atau keamanan supaya benda cagar budaya kita itu bisa lebih awet. Di belakang saya sudah ada tulisan dilarang naik. Dilarang naik ini merupakan salah satu upaya penjaga
di tempat candi ini untuk melestarikan candi dan menjaga keutuhan Candi Singosari, supaya generasi selanjutnya juga bisa melihat cagar budaya di tempat ini. Mari kita lestarikan Candi Singosari. Jejak-jejak kerajaan Singosari di masa lampau ternyata masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singasari terakhir, Raja Kertanegara, yang meninggal pada tahun 1292. Candi ini berada pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuno pada ketinggian 512 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan penyebutannya pada kitab Negara Kertagama Pupuh 37 ayat 7 dan 38 ayat 8, serta Prasasti Gajah Mada bertanggal 1351 Masehi yang terletak di halaman kompleks candi. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singasari terakhir, Kertanegara, yang mangkat pada tahun 1292 akibat istananya diserang tentara Gelang-Gelang yang dipimpin Jayakatwang. Kuat dugaan candi ini tidak pernah selesai dibangun. Perpaduan unsur agama Buddha dan Hindu menjadi tonggak pembangunan candi yang telah menjadi cagar budaya ini. Dua agama inilah yang tumbuh luas pada saat zaman Kerajaan Singosari berkuasa. Kapan tepatnya Candi Singosari didirikan masih belum diketahui, tetapi para ahli purbakala memperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Berdasarkan penelitian A. Brandes, L. Lady Melville, dan J. Nibble yang menerbitkan buku pada tahun 1909, candi ini dibangun atas keputusan Dewan Pertimbangan Agung Batara Sapta Prabu dan pemerintah Tribuana Wijaya Tunggadewi pada Mahapatih Gajah Mada. Pendirian candi ini memperingati wafatnya Kertanegara dan Mahabrahmana. Pembangunan candi diserahkan kepada Patih Jinordana. Dapat disimpulkan bahwa Candi Singosari merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Candi Singosari ditemukan oleh Nicolaas Engelhard, seorang berkebangsaan Belanda yang menjabat menjadi gubernur pantai timur Laut Jawa sejak tahun 1801 hingga 1803. Sebagai gubernur pantai timur Laut Jawa yang berkedudukan di Semarang, Engelhard bertemu dengan pemimpin keraton Surakarta dan Yogyakarta, sekaligus mengunjungi Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari pada tahun 1802. Ia lalu melakukan darat ke daerah Malang, Jawa Timur, di mana ia menemukan reruntuhan bangunan yang dikenal sebagai Candi Singosari. Cara pembuatan Candi Singosari ini menggunakan sistem menumpuk batu andesit hingga ketinggian tertentu. Cara pembuatan Candi Singosari ini menggunakan sistem menumpuk batu andesit hingga ketinggian tertentu. Selanjutnya diteruskan dengan mengukir dari atas batu turun ke bawah. Uniknya, walaupun Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang besar, tapi satu-satunya peninggalan bangunan yang tersisa dan yang berhasil ditemukan adalah Candi Singosari. Inilah yang membuatnya cukup terkenal. Candi Singosari dibangun dengan bentuk menyerupai limas. Batu disusun dari bawah hingga ke atas, lalu dipahat dengan bagian atas lebih kecil dari bagian bawah candi. Bagian-bagian candi memiliki fungsi yang memiliki arti tersendiri. Batur, pondasi, kaki candi, tubuh candi, dan atap memiliki fungsi yang berbeda-beda kegunaannya. Singosari ternyata memiliki banyak sekali julukan nama, sebagai Candi Ungkup, Candi Cungkup, Candi Menara, Candi Renggo. Candi
Singosari memiliki tinggi sekitar 15 meter dengan ukuran 14 x 14 meter. Candi ini berdiri di area seluas 200 x 400 meter. Pada bagian depan Candi Singosari, terdapat anak tangga yang akan mengantarkan menuju bagian dalam candi. Terima kasih dan sampai jumpa.